Jadi yang betul wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi orang nanggung dosanya sendiri-sendiri. Enggak ada dosa istri ditanggung suami. Enak amat. Istrinya enggak benar. Yang menjadi ditanggung sang suami adalah di saat suami tidak pernah mendidik, tidak pernah membimbing, lalu istri menjadi tidak benar gara-gara suami tidak mendidik. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Seorang suami tanggung jawab untuk menghantarkan istrinya pada kemuliaan. Lah kok enggak didik? Dosa anak pun dibawa oleh seorang ayah. Tidak pernah dihantarkan ke tempat yang baik. Anaknya, yang mabuk kan anak, yang enggak sholat kan anaknya. Kenapa bapaknya dosa? Bapaknya tidak pernah ngajari. Bapaknya tidak pernah membimbing. Jadi yang akan menjadi dosa yang ditanggung suami adalah sesuatu yang ada tanggung jawabnya suami. Naudzubillah, perempuan naudzubillah sudah dididik khianat, lakukan ini kehinaan, ya dosa sendiri ya, bahkan dosanya besar. Istri naudzubillah, sebuah naudzubillah ini dijaga oleh Allah semuanya. Sebagai contoh, jangan pemahaman itu langsung dipakai. Akhirnya istri, mohon maaf, ada perempuan sudah punya yang halal zina, lalu ini dan tanggung suami. Mana tanggungnya? Dia sendiri. Dia dosanya pada Allah, dosa pada suami, dosa gede. Kalau ditanggung suami bagaimana? Ya enggak ada. Jadi kecuali dosa-dosa yang terjadi sebab keteledoran suami di dalam mendidiknya, iya. Berarti kan tanggung jawabnya suami. Suami tidak pernah mengajak kepada kebaikan. Hati-hati ya nih. Semuanya punya tanggung jawab di hadapan Allah. Dosa takutlah pada Allah. Dosa kita, dosa kita. Dosa istri, dosa istri. Sama dosa anak pun juga masing-masing. Akan tapi jika anak berdosa banyak salah karena orang tuanya tidak mendidik, orang tua dapat kiriman terus di alam barzah, biarpun bukan amalnya dia, tapi ini anaknya. Yang beramal jelek adalah anaknya. Maka dari itu wahai para orang tua, bimbing anak-anak anda dengan benar hari ini. Jangan hanya sampai anak anda diantarkan pada kesuksesan dunia. Ini masuk bicara pendidikan. Ada orang tua tuh hanya mikirkan anaknya sukses di dunia. Ada ndak kira-kira seorang tua yang ngomong begini, wahai anakku, yang penting kamu kaya raya sukses di dunia, setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa nanti. Ada? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada di lesannya, tapi dalam perilakunya, Bu. Ngomongnya nggak ada, tapi perilakunya lihat. Kalau sudah sekolah mencari dunia akan dibiayai besar-besaran, tapi giliran ngaji di kampung sama kiai dimintai sumbangan 10.000 katanya kemahalan. Itulah seolah-olah ngomong sudahlah, nah nggak penting akhirat, yang penting kamu kaya raya, setelah itu masuk neraka nggak apa-apa mati. Loh, mestinya ngaji dengan para kiai itu adalah untuk keselamatan di akhirat, lebih gede dong mestinya. Cuman hari ini lihat, banyak orang sudah tidak peduli urusan akhirat anak-anaknya, hanya urusan dunia. Makanya itu adalah orang tuanya hanya merindukan anaknya sukses di dunia, nggak mikirkan kesuksesan di akhirat. Ya kayak ngomong tadi, yang penting sukses di dunia, setelah itu mati masuk neraka nggak apa-apa. Naudzubillah. Tanyakan diri anda sendiri, anak anda di mana? Anda boleh jadi dokter loh ya, boleh jadi jenderal, boleh jadi insinyur, tapi yang takut pada Allah. Lah takut pada Allah tuh ilmunya di mana? Dekat ulama, pesantren, dan seterusnya. Hari ini kami juga menggalakkan dunia pesantren. Alhamdulillah dengan teman-teman sudah menghadirkan beberapa pesantren, mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, sampai kita ke Sumatera dan Kalimantan, bahkan sampai di Malaysia juga. Nah ini tujuannya adalah untuk menampung anak-anak anda, dan kita buat program bermacam-macam. Ada program pesantren salaf yang mencetak ulama, ada di pondok kita, ada Al-Bahjah. Kemudian ada pesantren formal yang mencetak insinyur, dokter, ada semuanya. Jadi kita buat bermacam-macam model. Biayanya pun juga bermacam-macam. Nah, jadi kita ingin memperbanyak program ini. Tujuannya apa? Ingin menghantarkan anak-anak hamba Allah ini untuk menjadi anak yang selamat di akhirat, sekaligus ada ilmu dunianya. Baik. Nah, kalau orang tua enggak menghantarkan anaknya kenal Allah, kayak pertanyaan tadi, kalau anaknya berdosa, yang nanggung ayahnya, bukan nanggung, ayahnya juga berdosa. Istri tidak dididik, bukan ditanggung suami. Istrinya dosa, suaminya juga ikut dosa. Bukan istilah nanggung. Kalau nanggung enak banget, enggak ada nanggung-nanggung itu. Yang ada istri dosa, suami juga ikut dosa, karena suami tidak pernah mendidik. Semoga ini ahli surga semuanya. Istri yang tulus setia, suami yang tulus setia, indah,
jauh dari keharaman, diberi kebahagiaan di rumah tangga. Ini saja insyaallah.